pentingnya Persib dengan pelatih baru yang levelnya harus lebih baik itu untuk memberikan ekstra nilai buat Persib Bandung. Dalam hal apa? Dalam hal ciri khas permainan. Permainan yang seperti apa? Yang memiliki indikator-indikator sepak bola modern. Yang bisa kontrol permainan lebih bagus gitu. Oke, balik lagi di Gojek Bung Toel. Kali ini saya mau bahas tentang Persib Bandung. Wilujeng Sumping Luis Mia. Akhirnya Persib Bandung mendapatkan pengganti pelatih sebelumnya Robert Rene Albert asal Belanda, dan kini penggantinya adalah Luis Mia asal Spanyol. Menurut saya positif pergantian atau pemilihan Luis Mia, karena kalau kita bicara atau kita menelaah tentang reputasi Luis Mia, jelas memiliki kurikulum vitae yang lebih bereputasi lah daripada Robert Rene Albert. Kalau kita lihat kurikulum vitae-nya, jadi ada reputasi yang lebih baik. Jadi artinya Persib mencoba mencari pelatih yang lebih baik dibandingkan pelatih sebelumnya. Jadi prinsipnya itu dulu. Bahwa sebelumnya beredar nama-nama lain, ada Paul Munster, ada Benyamin Mora, pelatih asal Meksiko yang sebelumnya menangani JDT Malaysia. Tapi akhirnya yang terpilih Luis Mia, karena memang Luis Mia pun disebut-sebut lah dalam salah satu nominasi pelatih Persib setelah menggantikan Robert Rene Albert. Jadi akhirnya Luis Mia, satu secara reputasi jelas lebih baik, artinya secara prinsip Persib memilih pelatih yang dalam konteks bisa mengangkat kualitas Persib lebih baik. Itu Luis Mia. Kelebihannya adalah karena pernah menangani tim nasional Indonesia, yang artinya pemahaman tentang sepak bola Indonesia kurang lebih sudah dimiliki oleh Luis Mia, dan itu akan memudahkan Luis Mia dalam beradaptasi dengan sepak bola Indonesia. Itu catatan ke strength point atau positive point dari pemilihan Luis Mia sebagai pelatih baru Persib Bandung. Nah, hal lainnya adalah buat saya memang tantangan Luis Mia besar di Persib Bandung. Kenapa besar? Karena dalam sudut pandang saya, tim sebesar atau klub sebesar Persib Bandung itu nggak boleh hanya sekedar menang. Artinya bermain hanya sekedar untuk menang 1-0, 1-0, 2-1, menang hanya mengandalkan individu pemainnya saja, tapi kolektivitas permainan tidak kuat. Karakter permainan yang secara karakter permainan sepak bola modern juga nggak kelihatan. Lalu ciri khasnya identitas Persib mainnya itu seperti apa juga rata-rata air saja, sama seperti tim-tim lain. Jadi menurut saya sih ini menjadi tantangan atau catatan baru di awal bagi pelatih Luis Mia. Kenapa? Karena kalau kita lihat sepak bola modern misalnya ada build up dari bawah, ada possession, ada progression, lalu finalisasi. Persib Bandung ini akan menjadi tantangan buat Luis Mia, karena kalau kita lihat bagaimana build up dari bawah memang belum cukup kuat. Nick Kuiper, Ahmad Jufrianto misalnya, duet center back di beberapa pertandingan terakhir perlu diperkuat dalam hal penguasaan bola, dalam hal ketenangan mereka untuk memulai permainan dengan build up dari bawah. Begitu juga bek kiri, bek kanan. Begitu juga para gelandangnya. Jadi buat saya pentingnya Persib dengan pelatih baru yang levelnya harus lebih baik itu untuk memberikan ekstra nilai buat Persib Bandung. Dalam hal apa? Dalam hal ciri khas permainan. Permainan yang seperti apa? Yang memiliki indikator-indikator sepak bola modern. Yang bisa kontrol permainan lebih bagus gitu loh. Masa misalnya contoh kemarin secara hasil positif main di Maguwo Harjo, tetapi setelah unggul 1-0 kebanyakan kan turun bertahan, retreat istilah sepak bolanya ke wilayah permainan sendiri, terus banyak bertahan. Kalaupun serangan-serangan balik mengandalkan individu, saya lihat David Silva dribbling gitu lalu pelanggaran, Ciro Alves dribbling lalu pelanggaran, Febri Haryadi dribbling lalu pelanggaran. Jadi banyak mengandalkan itu, tapi kolektivitas permainannya tidak terbentuk.
Nah, menurut saya tantangan Luis Milla di Persib adalah seperti itu. Jadi bukan sekedar memberikan kemenangan, hasil positif, tapi juga memberikan ciri khas permainan, identitas permainan yang itu akan menjadi sebagai identitas Persib. Karena apa? Karena kapasitas Persib itu Persib yang tim besar, Persib yang klub besar di Indonesia. Kalau ya kayak terakhir misalnya menang 1-0 dari PSS dengan susah payah. PSS Sleman kan baru 4 musim terakhir atau 4 tahun terakhir ada di Liga 1. Sementara Persib kan sudah bertahun-tahun di Liga 1. Itulah yang harus menurut saya jadi elaborasi pemikiran. Jangan sekedar menang, jangan sekedar apa, tapi ada ciri khas permainan. Dan semoga tantangan ini bisa dijawab oleh pelatih baru Luis Milla. Karena apa? Jadi saya mau sekedar cerita, share. Misalnya pelatih kawakan Italia Arrigo Sacchi waktu menangani Milan yang invincible. Itu kan dia punya istilah, punya kutipan, punya ungkapan. Non solo vincere, ma anche convincere. Jadi kurang lebih istilahnya gini. Non solo vincere, nggak sekedar menang. Ma anche convincere, tapi menang dengan cara yang meyakinkan. Cara yang mengesankan. Win with style gitu loh. Karena kemenangan yang diraih dengan cara mengesankan itu akan menjadi vitamin. Akan menjadi sebuah sebuah energi positif lah bagi para bobotoh terutama ya, yang sangat menyanjung tim kesayangannya, klub kesayangannya. Jadi memberikan ekstra dimensi. Bukan sekedar menang, tapi menang dengan cara meyakinkan itu menambah seperti menambah gizi lah gitu kan. Jadi itu juga akan menaruh Persib dalam sebuah peta gitu kan. Secara filosofi sepak bolanya gitu. Jadi identitas permainan, cara permainan, sepak bola yang positif, sepak bola yang menyerang, sepak bola yang atraktif itu akan menaruh klub itu, tim itu pada sebuah peta tertentu gitu loh. Nah, jadi itu sekali lagi saya menyambut positif kedatangan Luis Milla karena dengan reputasi yang dia miliki, dengan pengalaman pernah menangani timnas Indonesia sehingga dimungkinkan adaptasinya lebih baik di Persib Bandung. Yang terakhir mungkin sekedar informasi saja bahwa Luis Milla ini adalah pendahulunya Pep Guardiola di Barcelona. Jadi sebelum Guardiola mengukuhkan posisinya sebagai gelandang nomor 4 pivot position di Barcelona, itu posisi itu sebelumnya adalah milik Luis Milla. Lalu tahun 90 atau di musim panas 90, Luis Milla diboyong atau ditransfer ke Real Madrid. Jadi posisi Luis Milla di Barcelona yang selama ini reguler menjadi miliknya Luis Milla itu kosong. Karena Luis Milla diboyong ke Real Madrid. Nah, ini kemudian membuat Johan Cruyff dengan asisten pelatihnya Charlie Rexach itu kebingungan. Karena calon pemain yang akan menggantikan atau mengisi kekosongan posisi Luis Milla itu Ronald Koeman juga lagi cedera. Di musim itu lagi cedera, maka dia kemudian menghadaplah Johan Cruyff dan Charlie Rexach itu ke presiden Barcelona saat itu, Josep Nunes, untuk bisa mendapatkan pembelian pemain baru. Pemain yang diusulkan adalah Jan Molby dari Liverpool. Tapi waktu itu presiden Barcelona Josep Nunes menolak permintaan Cruyff dan Rexach terhadap Jan Molby. Jadi tidak mau Jan Molby, ada alasan yang diungkapkan oleh Josep Nunes. Akhirnya setelah mereka berunding, Johan Cruyff dan Charlie Rexach diajukanlah alternatif lain yaitu Pep Guardiola dari Barca B gitu. Jadi dari tim belum masuk tim utama waktu itu Pep Guardiola, masih ada di Barca B. Bahkan di Juvenil A waktu itu belum di Barca B, jadi ada Barca First Team, ada Barca B, ada Juvenil A. Nah, Pep Guardiola tuh di antara ini, jadi seringkali masih main di Juvenil A tapi juga dimainkan di Barca B. Nah, justru waktu itu dengan sangat berani Johan Cruyff dan Charlie Rexach mengusulkan Pep Guardiola yang saat itu di Barca B untuk menggantikan posisi Luis Milla. Jadi itulah kisah cerita sejarah Luis Milla. Dia adalah pendahulu Pep Guardiola di Barcelona. Dia pemilik posisi gelandang bertahan nomor 4, posisi 4 pivot di Barcelona sebelum kemudian posisi itu diisi atau diteruskan diambil alih oleh Guardiola yang menjadi legend dengan The Dream Team-nya. Sementara Luis Milla sendiri ditransfer ke Real Madrid dan sekarang setelah punya catatan emas di Barcelona, di Camp Nou, lalu juga di Santiago Bernabeu, catatan hebatnya ditunggu.
di Bandung bersama Persib Bandung, Maung Bandung. Wilujeng Sumping, Luis Mia. Sekali lagi, jadi solusi, bukan polusi sepak bola, dan tetap digocek Bung Toel.